Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Athaillah Al-Iskandariyah rahimahullah ta'ala. La nihayata li mudamika an arji'aka ilaika wa la taqrud mudahihuka in adharu jawadahu alaika. La nihayata li mudawamika an arji'aka ilaika. Tidak ada tuntasnya, tidak ada selesainya satu gambaran tentang mudamika, kejelekan kita. Jadi tidak ada tuntasnya kejelekan kita in arja'aka ilaika. Ketika Allah membuka, ketika Allah membiarkan diri kita, memasrahkan diri kita dalam berada dalam nafsu kita. Artinya gini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa manusia ketika Allah cabut hidayahnya, tanpa diberikan hidayah oleh Allah, tanpa diberikan petunjuk oleh Allah, meskipun beribadah akan tetap berada dalam tatanan kejelekan, berjalan dalam keadaan keburukan. Karena manusia ini tidak mampu memberikan kebaikan dalam dirinya sendiri. Makanya pernah saya bahas juga bahwa ketika kita masih di dalam ruh ibu kita, di dalam perut ibu kita, rahim ibu kita, kan Allah pernah berkata, ketika Allah katakan kepada nafsu, ya nafsu, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa saya. Nafsu itu tidak langsung menjawab anta Rabbi, tapi dia terdiam. Kenapa? Selalu membesarkan rasa egonya, selalu ingin menang sendiri. Kemudian kata Allah ditanya lagi kedua kalinya, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku. Tetap nafsu pun kedua kalinya terdiam. Dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ada keraguan di situ. Kenapa? Karena nafsu, innan nafsa lamaratu bisu. Nafsu itu selalu mengajak kita untuk berbuat buruk. Innan nafsa lamaratu. Perintah nafsu itu pasti dalam keadaan keburukan. Sehingga ketiga kalinya baru man anta wa man ana. Baru nafsu menjawab, bala anta Rabbi wa ana abdi. Engkau Tuhan, baru aku adalah hamba. Itu baru 3 kali. Yang ngajak berbicara adalah Tuhan. Ya. Diajak bicara, komunikasi dengan Tuhan untuk mengakui ketuhanan Allah saja, itu nafsu kita pada hakikatnya enggan. Maka wajar kalau kita kadang-kadang ibadahnya masih disambung dengan nafsu. Ibadah kita masih diiringi dengan tidak rasa ikhlas, wajar. Itu nafsu masih dalam rahim ibu. Kita di dalam rahim ibu kita, itu sudah seperti itu. Apalagi ketika kita keluar dari rahim ibu, tumbuh dewasa, punya istri, punya harta dan lain sebagainya, maka ini wajar ada rasa titik berat untuk mengakui, menghambakan diri kita kepada Allah. Sehingga apa? La nihayata li mudamika. Tidak ada selesainya diri kita untuk berbuat keburukan. Ya. Makanya dalam satu hadis dikatakan, kata Rasulullah, bahwa baru ibnu Adam wa baru mau isnani, bahwa ibnu Adam itu akan merasa takabur, merasa besar, karena ada 2 hal bersamanya yang merasa besar. Apa? Hubbul mal wa hubbu wa tawil umri. Hubbul mal wa tawil umri. Jadi pertama adalah ketika dia cinta harta. Hubbul mal. Kalau orang sudah cinta harta, maka akan ada kesombongan dalam dirinya. Sehingga tidak mau direndahkan, pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Pengen disegani, tidak mau menyegani orang lain. Cinta harta. Sehingga yang dibicarakan dalam mulutnya adalah harta dan lain sebagainya. Karena merasa cinta, hubbul mal. Yang kedua, tawil umri, biasanya yang umurnya panjang. Umur panjang ini pun menjadi alat manusia untuk merasa sombong. Fir'aun yang umurnya panjang tidak pernah sakit itu sombong. Ini saya tidak pernah sakit.
Padahal itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menyebabkan manusia, kata Rasul, adalah dia selalu hidupnya takabur. Makanya hubbul mar ra'su kulli khati'atin. Orang yang sudah cinta terhadap mal dia, harta, maka hidupnya akan lupa. Hubbul mar ra'su kulli khati'atin. Oh, inti saraf sumsumnya, otaknya kelalaian itu karena kita hubul mal, hubud dunia. Mal itu adalah harta, itu berkaitan dengan dunia. Apa dunia? Maja ja'ala kifayati. Yang disebut dunia itu sesuatu yang jadi tambah atas kebutuhannya. Itu namanya dunia. Jadi kita butuhnya, misalnya butuh istri 1, pengen nambah 2 misalnya. Ini namanya sudah dunia. Jangan kaitkan, wah ini sinar Rasul. Tidak. Ya. Kalau mau kaitkan sinar Rasul, banyak janda tua. Nah. Nikahilah janda tua, ya, yang susah gitu kan. Mau sinar Rasul gitu. Mau sinar Rasul kok ngambilnya perawan, cantik, kaya lagi. Nah, gitu. Jadi cukupnya 1, pengen nambah. Cukupnya makannya sepiring, karena lauknya nikmat, nambah 2 piring. Tambahan ini namanya hubudun dunia. Sehingga apa? Selesai makan lupa sholat, kekenyangan, tidur. Mau zikir, awalnya udah makan dulu sedikit, karena istri tadi masaknya enak, nambah. Ya, pas zikiran ngantuk, tidur, males dan lain sebagainya. Hubudunya rosi kuli hoti hati. Ini awal daripada kelalaian. Sehingga kalau orang sudah berkelimangan harta dan dunia tanpa diiringi dengan keimanan, tanpa diiringi dengan akidah yang kuat, maka wajar dulu kita dekat dengan dia, tiba-tiba ketika dia kaya lupa dengan kita. Waktu susah sama-sama, waktu senang ditinggal. Nah, sudah mulai rosi kuli hoti hati. Inti daripada kelalaian dan kelupaan. Makanya selalu berada, kata Ibnu Athaillah, tidak ada akan selesainya sampai mati pun tidak akan tersimpan kebaikan kalau Allah lepaskan tanpa hidayah Allah. Makanya hidayah itu perlu kita jaga dan kita cari. Jangan ada istilah kata nunggu nantilah mau ngaji nanti apa kalau sudah ketemu hidayah. Didatangi Mang Dayat masih dagang ngaji. Ini Pak Dayat sudah ada ya. Gitu. Jadi ngaji itulah yang akan membawa hidayah. Jangan nunggu punya ilmu baru bisa kita cari hidayah. Jangan tunggu kita jadi ahli penceramah baru kita bisa merangkul hidayah. Tapi carilah hidayah saat ini, saat kapanpun, saat kita belum ada, saat kita ada, saat kita belum kaya, saat kita kaya, saat kita memang belum dekat dengan Tuhan, sampai kita bisa mampu beribadah dengan maksimal mungkin. Terus hidayah itu akan kita cari dan kita pertahankan. Karena percuma ilmu tinggi ketika tidak diiringkan dengan sifat hidayah, dan sifat hidayah inilah yang membawa dalam tatanan adab dalam ibadah. Kan al-ilmu al-adab pokol ilmu. Makanya banyak orang punya ilmu, kenapa tidak punya etika, tidak punya adab? Karena ilmunya tidak ada keberkahan, karena keberkahan itu tidak didapatkan melalui hidayah. Dan hidayah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang Allah pilih, kemudian diberikan lagi kepada orang-orang yang Allah pilih kembali. Hidayah turun melalui siapa? Pertamanya melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, diturunkan lagi kepada siapa? Para sahabat, para tabi'un, para tabi'in dan seterusnya sampai para ulama salafus saleh, sehingga para ulama warasatul sehingga para ulama. Kalau kita tidak mau ngaji dengan ulama, kapan dapat hidayah? Sehingga man jadada iman walam yajidan hudan falam yajid ila bu'dan. Dia semakin hebat, semakin tinggi ilmunya, semakin terkenal, semakin pandai bicaranya, pidatonya, tapi tidak ada tambah nilai kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan selalu merasa aku dan aku. Yang lain salah dan salah. Kenapa? Tidak ada hidayah. Makanya dalam ibadah kita, kata Rasulullah, perbanyaklah membaca hauqol. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Wala tabrug mudaihuka in adharu jawadahu alaika. Dan tidak ada habisnya pujian-pujian yang Allah berikan, atau pujian yang Allah berikan entah lewat manusia atau lain sebagainya. In adharo jawadahu alaika, ketika Allah menampakkan sifat-sifat kelembutannya, kemurahannya, kasih sayangnya terhadap engkau. Ketika Allah sudah mengangkat derajat seorang hamba, maka hamba tersebut akan diangkat oleh Allah, kemudian diangkat derajatnya juga oleh manusia. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka seorang hamba tersebut akan mudah dinilai kebaikannya oleh orang lain. Loh, kenapa orang menilai kita buruk? Kebanyakan orang menilai kita buruk karena kita belum bisa mendekatkan diri dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan selama ini yang kita kerjakan tidak dimunculkan oleh Allah daripada hadapan manusia. Pada satu hadis pernah dikatakan bahwa idza ahabballahu ala abdin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, nadallahu ala Jibril, Allah memanggil kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu ila fulan faqad ahabbu ilaihi. Ya Jibril, saya mencintai si fulan, maka cintailah engkau wahai Jibril kepada si fulan yang telah aku cintai tadi. Kemudian ketika Jibril berkata kepada malaikat, ya malaikat sama, ya ahli sama, wahai ahli sama, innallaha yuhibbu fulan wa uhibbuhu. Allah sangat mencintai si fulan karena kebaikan-kebaikannya, maka cintailah kalian para ahli sama, para malaikat penduduk langit kepada si fulan. Faida ahabba ahli sama ila fulan faqad yudu fil ardi al qabul. Maka ketika ahli sama, para malaikat mencintai kita, mencintai seorang hamba tersebut, maka yudu fil ardi al qabul, dimanapun kita berada tentunya akan diterima oleh masyarakat, akan dikenang oleh masyarakat. Sehingga apa? Titah-titah kebaikannya, jalan-jalan kebaikannya akan menjadi sejarah, ukiran sejarah di hadapan masyarakat nanti. Kebaikannya tidak akan pernah pudar walaupun dia sudah meninggal. Karena Allah, kata Allah. Ini kata hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari jilid 4. Ini sudah jelas dikatakan sahih hadisnya. Maka bagaimana kita meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini bagian zikir, istighosah, ngaji, ya, yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Ini adalah wasilah, bagian daripada usaha kita untuk meniti jalan kecintaan kita kepada Allah agar Allah benar-benar cinta kepada kita. Bukan hanya semata-mata ini agar menjadi asbab atau sebab hajat kita terkabul, bukan, tapi semata-mata agar kita benar-benar bisa menjadi orang yang mencintai Allah, yang kemudian Allah mencintai kita. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, itu tadi yudu fil ardi al qabul, usaha kita akan mudah dilihat oleh orang sehingga lancar. Kerja kita akan dinilai baik oleh orang. Siapa? Jangan khawatir, terus akan mendapatkan penambahan nilai plus. Itu baru Allah yang ya. Kalau Allah sudah nerimanya, maka di hadapan manusia tidak ada apa-apa. Kun bi awsafi rububiyyati muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Maka jadilah kita untuk menanamkan sifat-sifat ketuhanan itu secara ketergantungan. Artinya apa? Gantungkanlah urusan kita dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau kita pengen kaya, siapa yang maha kaya? Allah, dengan sifat Al-Ghani dalam Asmaul Husna. Ya Ghani, wiridkan ya Ghani. Kalau kita pengen dibelas kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, kita sering berzikir. Tanamkan sifat kasih sayang ini ya, dalam diri kita, kemudian kita terus mengucapkan sifat-sifatnya Allah yang terbaik. Nyatakan, mutahaqqiq, muta'alliqun, gantungkan urusan kita kepada yang punya nama yang baik. Kita pengen disayang orang, Allah Maha Penyayang. Maka zikirkan sifat-sifat Allah, nama Allah yang bernama Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian
pengen dibukakan pintu kebaikannya, dibukakan pintu tobatnya, dibukakan pintu masalahnya, dibukakan pintu rezekinya. Ya Fatah, ya Rojak, ya Rahman, ya Fatah, ya Allah bukakan jalan kami. Kalau kami sakit, bukakan jalan kemudahan untuk diberikan kesembuhan. Ya Allah, bukakan diri kami kalau memang kami dalam keadaan sakit hatinya, bukakan hidayah. Ya Fatah, ya Fatah, ya Rojak, ya Fatah, ya Rojak. Gantungkan urusan kita kepada Allah. Wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqun, dan nyatakan dengan sifat-sifat ibadah kita kepada Allah. Jangan cuma mulut berkata tapi hati tidak menyatakannya. Jangan cuma mulut berkata tapi perbuatan tidak menyatakannya. Harus seimbang. Perbuatan mulut kita berzikir, perbuatannya pun dikir. Kalau jangan pinter ngomong baik. Ya. Pinter ngomong tapi tidak pinter berbuat. Pandai berbicara tapi tidak pandai berbuat. Agama harus sesuai, sejoli, sejalan. Mulutnya berbicara, perbuatannya pun harus diiringkan. Jangan sampai mulut kita berbicara tapi perbuatannya tidak diiringkan. Ada satu hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in, bahwa suatu saat pernah Rasulullah berkata, "Alla ukhbiruka bimalaika dzalik." Maukah kalian aku berikan kabar, aku ceritakan tentang satu kejadian, satu cerita, ya, yang itu akan memenuhi kebaikan banyak dan memenuhi semuanya. Kulli, kata sahabat, bala ya Rasulullah, saya siap mendengarkan cerita engkau. Sambil Rasul pada saat itu apa? Fa'akhadha bilisani Rasul sallallahu alaihi wasallam menarik lisannya sendiri, dipegangnya lisannya. Apa kata Rasulullah? Kuffa alaika hada, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Sehingga kalau kata seorang sahabat ini nyeletuk, ada seorang sahabat yang nyeletuk, ya Rasul, kalau lisannya dipegang, bagaimana natakallamu? Bagaimana saya berbicara? Ini bahasa kiasan ya. Kadang ada sahabat yang cerdas, ada yang sahabat itu belum langsung tanggap, ada. Kalau ketika Rasul itu, makanya dalam ilmu hadis itu banyak yang disebut dengan pemaknaan majaz, tidak secara tekstual. Jadi ada arti yang dalam hadis tersebut. Contoh, ketika Rasul sendiri memegang lidahnya, ini ada sahabat yang bingung gitu. Sahabat itu berkata, ya Rasul, kalau lidah kita pegang, bagaimana kami berbicara? Nah, maksudnya ada hal penting, jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Jangan sampai berbicara hal yang kita sendiri tidak sanggup melakukannya. Ya. Walima taquluna ma la taf'alun. Jangan sampai kalian berbuat terhadap sesuatu yang la taf'alun, kalian sendiri tidak mampu mengerjakannya. Gitu. Sampai kata Rasul, wa hal yakubun nas bin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirin ila hasaidil alsinatihim. Bahwa banyak manusia itu diuji oleh Allah, bahkan dijatuhkan ke dalam api neraka dengan sebab apa? Dengan sebab karena lidah alsinatihim, kena lisannya, ya. Lisannya bisa saja mengadu domba, lisannya mudah berbicara kotor, lisannya mudah berbohong, lisannya mudah berbicara apa yang dia sendiri tidak mampu melakukannya. Pintar merintah orang untuk berbuat baik tapi tidak pandai menasihati diri untuk berbuat baik. Pandai menasihati orang lain tapi tidak pandai menasihati diri sendiri. Atamuruna nas bil birri wa antum tansawun. Ya, atamuruna nas bil birri wa apa itu? Apakah kalian merintahkan orang kebaikan? Watang sauna angku sapu, dan kalian sendiri lalai terhadap perbuatan diri kalian. Nah, oleh karena itu kembali kata Ibnu Athaillah, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Gantungkan urusan kita kepada Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik, maka sifat-sifat tersebut marilah kita jadikan wasilah untuk berzikir kepada Allah. Jadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah
wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Ubudiyah mutahaqqiqan. Kemudian nyatakan ucapan lisan kita, zikir kita dengan pergerakan dalam qalbu, dalam perbuatan kita untuk berbuat sejalur dengan apa yang kita ucapkan. Jadi bohong, makanya kalau pernah dikatakan juga oleh Ibnu Athaillah, ada orang yang tergoda oleh pujukan, tertipu oleh rayuan. Apa itu? Orang yang kadang-kadang mulutnya itu, wah, yang penting ini yang salah mananya kan. Yang penting niatnya saja istiqomah. Hatinya masih istiqomah. Nah, gimana hatinya istiqomah? Perbuatannya tidak istiqomah. Ini salah ini. Ini namanya ibadah tidak mutahaqqiqan, mutasifan. Ya. Mulutnya mutasifan tapi hatinya perbuatannya tidak mutahaqqiqan. Oh, istiqomah itu bukan dengan hati saja, tapi istiqomah itu benar-benar dengan perbuatan dan hati sejalur dengan mulut. Kan gitu. Ngomong walaupun jarang datang masih istiqomah hatinya. Ini salah. Ya. Jadi jangan seperti itu. Istiqomah itu bukan dengan mulut, tapi istiqomah itu bil harokah, dengan perbuatan, dengan fakta, dengan kenyataan. Kalau masalah istiqomah, kadang-kadang mau tidur baik, sudah sholat subuh belum? Sudah. Kapan? Waktu mimpi. Masuk akal tidak? Perasaan mimpi tadi sudah sholat subuh gitu. Tidak cukup sholat subuh dengan mimpi, bro. Kan gitu. Kan sering nih, kadang-kadang dibangunkan subuh, perasaannya sudah bangun, sudah wudhu, rupanya masih tidur. Perasaan saya tadi sudah sholat, sudah sholat lagi lah. Ini perasaan. Sama, kita pun kalau menyatakan istiqomah dalam hati seperti orang sholat dalam mimpi, masih wajib sholat tidak? Ini perlu disadari, ini perlu dinyatakan, gitu kan. Perlu kita ketahui bahwa istiqomah bukan hanya dengan mulut, istiqomah bukan hanya dengan niat hati, tapi istiqomah dengan perbuatan. Makanya memang benar ada hadisnya, niatul mukmin khairu min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Tapi tahu dulu apa asbabul wurud hadis ini. Gitu kan? Jangan mentang-mentang niatul mukmin khairu min amalihi. Pokoknya besok niat puasa, kapan jam 8 ngopi. Gitu. Ini pengertian yang sangat dangkal namanya kan, pemahaman hadis yang sangat dangkal. Yang penting sudah niat sudahlah gitu kan. Ini bukan seperti itu maksudnya kan gitu. Tapi misalnya niat seorang mukmin benar-benar sudah berjalan, tiba-tiba ada halangan, maka ini dicatat sudah menjadi kebaikan gitu. Kalau cuma niatnya tidak dijalankan ya namanya sih belum. Memang ada sebagian niatnya kebaikan gitu. Tapi kan namanya ini kata malaikat ini nipu saya, coba-coba ini. Ini orang mau coba-coba nipu gitu. Malaikat ya kata Allah tulis gitu. Enggak peduli gitu ya. Jadi kembali bahwa hikmahnya kitab ini adalah 4 hal. Ketika Allah menumpuhkan rasa kebaikan maka akan baik dipandang orang. Ketika Allah pun mencabut kebaikan dari kita, hati-hati kan gitu ya. Hati-hati. Maka yang terakhir, oleh karena itu jangan pernah kita mengaku-ngaku ya. Jangan pernah mengaku-ngaku akan kebaikan dalam diri kita. Sebab kebaikan yang terdapat dari diri kita tidak lain adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pengen berbuat baik tapi Allah cegah. Allah belum izinkan. Kenapa? Karena sesuatu hal. Makanya kita yang bisa berbuat baik bersyukur, jangan jadikan kesombongan. Bersyukur ya. Banyak nih saudara-saudara kita yang kadang dulu waktu sehat gitu lupa, ketika dia sakit pengen ngaji susah dengan sakitnya gitu, tinggal hati menangis, ya Allah kapan bisa kayak dulu, kapan bisa kumpul bareng lagi, kapan bisa berjamaah lagi gitu kan. Tinggal hatinya yang menangis gitu. Pengen, ini banyak orang yang seperti itu, hatinya pengen tobat tapi tubuhnya untuk tidak bisa lagi sempurna untuk melakukan hal kebaikan. Maka kita yang masih sempurna, masih diberi hidayah, syukuri hidayah itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidayah tetap ada dalam diri kita diistiqomahkan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan ini sampai hari kiamat tidak Allah cabut kembali. Makanya rajin-rajinlah berdoa, Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.